Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, IKN, ya mega proyek Jokowi begitu yang dianggap ya dianggap bukti nyata bahwa ada kegagalan ya soal membangun proyek Mercusuar dari seorang Jokowi. Bahkan di situ tak ada pemindahan ASN. Dan ini sudah jelas kabarnya bulan Januari ditunda lagi, kendalanya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas pemberitaannya cukup masif di media sosial bahwa IKN ya setelah APBN-nya dipangkas sampai 50% dan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian Prabowo melanjutkan atau tidak ya masih ambigu di situ, maka kemudian orang menganggap wah ini jangan-jangan bisa saja ya kegagalan mega proyek dari seorang Jokowi. Karena kita tahu ambisius kekuasaan ya saat Jokowi menjadi presiden 2 periode, tanda-tandanya itu sudah banyak. Nampaknya pemikiran-pemikiran dari Presiden Jokowi itu sudah mulai terjebak dengan permainan-permainan Cina. Bagaimana Cina menawarkan hutang, tapi pada kenyataannya adalah dijadikan beban kepada rakyat Indonesia. Kita lihat saja realitasnya. Apa-apa sekarang mahal, bos. Ya, mulai dari beras, LPG, begitu kan, ya, minyak goreng dan sebagainya. Itu semuanya kena pajak. Beli apapun kita kena pajak, ya, serba pajak semuanya. Dan pendapatan pajak itu kepada negara itu lebih tinggi dibandingkan dengan kekayaan sumber daya alam manusia, sumber daya alam yang ada saat ini, begitu kan. Kekayaan alam saat ini yang ada di Indonesia. Katanya negara kita adalah negara kaya, ya, tapi di mana sumber daya sumber daya alamnya kok pendapatannya kepada negara sedikit, dan itu yang menjadi spekulasi. Jangan-jangan ini akan menjadi mangkrak. Jangan-jangan loh ya. Bisa saja menjadi hambalang kedua, lebih parah daripada hambalang kedua. Orang banyak berspekulasi itu begitu. Jadi siapa yang mesti tanggung jawab? Ya presiden ya sekarang ini. Kenapa? Ya kita lihat saja ya Prabowo sudah ingin melanjutkan IKN, tapi tahu-taunya ya ASN tidak ada pemindahan sama sekali untuk saat ini. Ini mangkrak bin Mubazir kata orang ya, Mubazir tepatnya. Iya sih, jangan katakan mangkrak ya, mending katakan Mubazir aja. Ya sama aja sih sebenarnya artinya. Proyek jadi-jadian ini tidak melalui uji kelayakan, kajian dan analisa yang mendalam, diputuskan sendiri tanpa kompromi dan tidak melibatkan para pakar dan ahli. Di awal ya sudah melibatkan unsur mistis, kumpulkan air yang sudah dianggap keramat dari seluruh Nusantara. Ini komentar dari netizen. Masalah soal itu, masalah keramat atau tidak, itu tergantung dari persepsi masyarakat. Tapi saya berpikir bahwa dalam jangka panjang sebenarnya IKN oke lah ya dipindah nggak ada masalah. Tapi di hari ini ya APBN kita lagi bengkak begitu kan. Ya ekonomi kita lagi anjlok. Seharusnya tidak semestinya membangun proyek Mercusuar yang menghabiskan dana triliunan. Apalagi masyarakat Indonesia sudah terhipnotis dari ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa IKN tidak akan dibebankan pada APBN. Tapi nyatanya ini dibebankan pada APBN, bos. Ya, kalau sudah dibebankan APBN, siapa yang bayar? Justru rakyat di situ. Wajar kalau rakyat sekarang mempertanyakan proyek Mercusuar Jokowi dianggap gagal karena adalah uang pribadi mereka. Kan itu logikanya. Jadi saya kira inilah yang kita amati begitu kan. Ya kabarnya saya nggak tahu pasti ya sekarang IKN ini seperti apa. Tapi kemarin ada video yang beredar. Ya tumbuh-tumbuhannya sudah mulai mulai agak tumbuh dan sebagainya begitu kan. Ya karena memang awalnya itu di situ sudah ibaratnya pohon-pohonan banyak begitu kan. Ya saya tidak mengatakan hutan, tidak ya. Tapi ada tumbuhan banyak di situ. Ini kalau dianya justru berhasil ya 10% juga, perkara proyek ini juga bukan urusan saya. Ini komentar dari netizen. Jadi investornya katanya ngantri, tapi pada kenyataannya seperti ini. Artinya ya ini dibilang kegagalan Jokowi dong ya. Wajar kalau masyarakat mengatakan kegagalan Jokowi. Para pemuja-pemuja mereka mengatakan ya Jokowi tidak gagal. Ya ini kan logikanya gimana begitu. Ya wajar karena ya kalau tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat.
Artinya apa? Karena pejabat itu digaji oleh rakyat. Wajar dong kalau mengkritik seperti itu. Pada akhirnya orang-orang berkesimpulan, ya spekulasinya seperti itu. Dianggap proyek mercusuar yang gagal, ya. Bahkan ya coba kita baca ya beritanya, ini mega proyek seorang Jokowi yang kemudian diagung-agungkan begitu kan ya, dan saya kira pemuja-pemujanya banyak yang memberikan apresiasi. IKN mega proyek tanpa arah, bukti nyata kegagalan Jokowi, tak ada pemindahan ASN. Pernyataan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Menpan RB menyatakan bahwa tidak ada agenda pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN hingga Januari 2025. Infrastruktur dasar yang menjamin kelangsungan hidup ya para ASN ya penduduknya yang akan berimigrasi ke sana. Lihat saja, kalau ASN-nya bekerja di Jakarta, istrinya tinggal di Jakarta, lalu kemudian bagaimana? Ya bisa saja nanti istrinya kerja di Jakarta, ya terus suaminya bekerja di IKN. Ya LDR-an dong. Hati-hati loh, di luar sana banyak godaan. Kan itu yang mestinya kita lihat. Jadi ini pertanda bahwa ya ASN ini kan harus memulai dari awal lagi di situ. Mulai dari tempat tinggal ya, mulai dari bertetangga, berkehidupan sehari-hari. Kalau anaknya sekolah di Jakarta misalnya ya, jadi dia kangen kepada anaknya begitu kan. Jadi kita cukup nggak dengan seperti itu? Jadi kita lihat saja nantinya nasibnya bagaimana ya IKN ini. Coba kita baca lagi, Jokowi mungkin ingin meninggalkan legacy dengan proyek ini. Tetapi kenyataannya ya justru sebaliknya. IKN menjadi momen kegagalan ya. Tidak ada kepentingan mendesak untuk membangun ibu kota baru saat ini. Selain ambisi segelintir elit yang ingin mencetak sejarah dengan cara yang gegabah, jika benar-benar berpihak pada rakyat, pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan ekonomi yang nyata, perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang sudah ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Saya sepakat dengan apa yang kemudian menjadi gagasan Prabowo hari ini soal kesejahteraan. Ya, angka kemiskinan yang selama ini masih merajalela di negara kita ini harus benar-benar diatasi. Dengan berbagai cara apa? Ya, banyak caranya di situ. APBN kita tidak kekurangan kalau kita berbicara seperti itu. Bayangkan ya, dengan dipangkasnya APBN, dipangkasnya para dinas keluar kota, dan itu kan ada anggarannya. Dan di situ kalau dipangkas saya kira baik begitu kan. Biar pejabat-pejabat itu tidak seenaknya studi banding sana sini, ujung-ujungnya tidak menemukan apa-apa. Dan itu sudah disampaikan oleh adik Prabowo begitu, oleh Hasyim, bahwa proyek-proyek banyak yang bocor ternyata. Ya, ada program-program yang bocor, ada program-program misterius di situ. Dan ini yang kita bersihkan oleh Prabowo. Kalau ini benar-benar terjadi, wah, saya apresiasi luar biasa inilah ya. Saya apresiasi luar biasa. Tapi kalau tidak ya sama aja omong-omong di situ nih. Pertanyaan Menpan RB ya, pernyataan dari Menpan RB seharusnya ya menjadi alarm ya bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai harapan. Jika ASN saja tidak bisa dipindahkan, bagaimana mungkin IKN bisa menjadi pusat perhatian yang efektif? Bahkan ya bukan sekedar kegagalan teknis tetapi kegagalan kebijakan secara menyeluruh. Jokowi mungkin bisa membangun gedung-gedung di IKN, tetapi dia tidak bisa membangun kepercayaan publik dan investor terhadap proyek ini. Dan apakah akhirnya sejarah akan mencatat IKN sebagai proyek gagal yang menelan anggaran besar tanpa hal yang jelas? Tidak ada yang bisa ya menampik kenyataan ini. Kita lihat saja. Prabowo saja mau pindah ke IKN itu tahun 2028. Dia detik-detik mau lengser atau mau nyalon lagi dia. Tapi kita lihat saja begitu di negara-negara lain, di Brasil, terus kemudian di negara-negara lain, ketika ibu kotanya dipindah itu gagal, sehingga orang itu akan terus membicarakan. Karena apa? Karena kita lihat saja di negara kita, di Indonesia tidak punya ibu kota hari ini. Di Jakarta ibu kotanya sudah dicabut, IKN belum ditandatangani dan belum dipastikan apakah menjadi ibu kota atau tidak, atau masih saja ya proyek-proyek IKN akan menunggu investor di situ. Kalau selesainya IKN itu tahun 2030, lantas pertanyaannya sekarang apakah benar-benar ya terlaksana di tahun itu? Pada kenyataannya ngeri-ngeri sedap ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.